orang itu. OD sudah, human capital sudah, knowledge management sudah. Banyak ini strateginya, saudara, kita nggak bahas semuanya ya, kita nggak bahas semuanya. Ya, hari ini saya hanya 2 dulu. Jadi kalau mau mengembangkan orang gimana? Ya terserah saudara mau pakai yang mana. Saudara sudah tahu mana yang bisa dilakukan dalam kondisi apa sehingga memilih. Nah, sekarang yang bagian kedua untuk hari ini adalah organizational performance. Ya, mengembangkan orang lagi ini orientasinya, tetapi lebih ke arah kinerja organisasi. Apa maksudnya? Mengembangkan orang kok pakai kinerja organisasi? Ya, saudara mesti pahami baik-baik. Organisasi itu ya kumpulan orang. Organisasi itu ya kumpulan orang. Supaya organisasi itu bisa berkinerja baik, sebentar nih kok gadget ya. Oh iya, mau izin beli kuota, kuota mau habis, ya enggak apa-apa. Ya. Organisasi itu sekali lagi ya, organisasi itu kumpulan orang. Kalau saudara mau organisasinya berkinerja baik, ya saudara mesti memastikan setiap orang dalam organisasi itu juga berkinerja dengan baik. Kata kuncinya di situ. Nah, jadi kenapa namanya organizational performance? Ya, saudara mesti bisa pahami baik-baik sekali lagi. Kalau di sini kita bicaranya tentang organizational performance, sebetulnya yang disasar bukan kinerja organisasinya saja, tetapi kinerja orang individu demi individu. Nah, orang individu demi individu. Itu ya, pahami baik-baik. Karena jika setiap individu dalam organisasi itu bekerja dengan baik, menjalankan tugasnya dengan baik, pasti kinerja organisasi juga akan baik. Jika individu dalam organisasi itu tidak menjalankan tugasnya dengan baik, bagaimana mungkin tujuan organisasi akan bisa tercapai? Itu bagian penting yang saudara mesti pahami baik, ya. Bagian penting yang saudara mesti pahami baik-baik. Jadi kalau kita bicara kinerja organisasi pada hari ini, itu pada dasarnya juga kinerja individu, karena organisasi adalah kumpulan individu. Kalau individunya itu nggak kerja baik, ya nggak akan bisa baik. Kapan program Pasca berkinerja baik? Kalau Pak Mis, Pak Basrik, Mbak Yati, Pak Lukman, Pak Tohir, setiap dosen Pasca, karyawan rumah tangga, berkinerja dengan baik. Pasti kinerja Pasca akan baik. Sebaik-baiknya Pak Badrik dan Pak Miswanto bekerja, tapi kalau dosen Paskanya mogok, tidak menjalankan tugas dengan baik, ya nggak akan kinerjanya Pasca baik. Sebagus-bagusnya dosen, sebagus-bagusnya Badrik Miswanto, kalau Mbak Yati nggak beres nyatat keuangan, ya semuanya tidak akan baik. Artinya, kalau mau kinerja organisasi baik, ya semua harus berkinerja dengan itu konsep utama dari materi kita malam hari ini. Ya, walaupun bunyinya organizational performance, pada dasarnya adalah bagaimana setiap individu itu bisa berkinerja baik untuk mencapai kinerja organisasi yang lebih baik. Kalau menurut George dan Heck, mengelola kinerja itu apa toh? Kata kuncinya itu ada rencana, ada pelaksanaan,
ada mengukur hasil. Kalau bahasanya akreditasi itu PPEPP. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, peningkatan, terus sama yang satu lagi aku lupa. Gitu. Nah, itu tolong bisa dipahami baik-baik. Bentar ya, ada Pak Niko. Halo. Oke, saya berlanjut lagi. Barusan Pak Niko ngontak. Jadi kalau Kaprodi ngontak ya saya sebagai salah satu dosen pergi harus ikut lah. Jadi kalau mau mengelola kinerja, jangan asal.
Everything should start with a plan. Segala sesuatu itu mulai dengan rencana. Mengapa ada rencana? Supaya bisa dievaluasi. Kalau tidak ada rencana, lah evaluasi dasarnya apa? Tidak bisa. Makanya segala sesuatu harus mulai dengan rencana. Rencananya dilaksanakan. Habis dilaksanakan tentunya ada tahap namanya evaluasi. Ya, evaluasi. Bentar ya, saudara. Ya, dievaluasi. Habis dievaluasi, ya itu measure kan, kemudian direncanakan tahap berikutnya, itu peningkatannya. Ya, semoga bisa dipahami baik-baik. Oke, clear. Nah, kalau mau mengelola kinerja organisasi, pada dasarnya ada 5 dimensi dari pengelolaan kinerja organisasi. Nah, pada dasarnya ada 5 dimensi untuk kinerja organisasi. Ya, yang pertama itu mesti ada visi dulu. Visi itu apa? Gambaran masa depan yang ingin dicapai. Everything should start with a vision. Ya, everything should start with a vision. Jadi segala sesuatu itu bermula dari visi. Kita pengen mencapai apa sih? Ya, kita pengen mencapai apa? Kalau yang dicapai itu sudah jelas, itu kita pengen mencapai ini, misalnya ya di organisasi kayak STIE, saya pengen dosen-dosen saya itu punya kepangkatan yang tinggi. Ya, pengen dosennya punya pangkat yang tinggi. Terus pendidikannya S3. Nah, kalau sudah jelas yang dipinginkan itu, terus rencananya piye? Rencananya bagaimana? Itu mesti dibuat rencananya. Supaya dosennya pada mau S3, ya harus didorong untuk sekolah. Baik dari sisi dorongan sukarela ataupun paksaan. Itu rencana dulu, gimana mau dosen didorong caranya gimana. Itu bikin rencana. Ya, rencananya dulu dibuat. Misalnya saya bikin rencana, nanti dosen akan dipanggil, dosen akan diingatkan, dosen akan selalu dipantau kapan mau sekolah. Gitu. Kalau sudah ada rencana, tentunya kan rencana itu kan harus dilaksanakan. Gitu. Di situ ada namanya intervensi. Intervensi itu apa? Yaitu tindakan yang dilakukan organisasi, itu namanya intervensi.
Ya, jadi rencana itu kemudian dibuat menjadi kegiatan. Ya, jadi ada tindakannya. Kalau ada tindakan, ya toh, tentunya ada evaluation system. Ya, diukur dan evaluation system. Visinya dulu sudah jelas, untuk mencapai visi itu rencananya bagaimana, terus tindakannya dilakukan, kemudian tindakannya itu diukur dan dievaluasi, ya toh? Tindakannya itu diukur dan dievaluasi, kemudian habis itu bagaimana bisa kemajuannya diukur. Ya, jadi dengan kata lain selalu ada untuk progresnya. Kita bagaimana progres itu bisa selalu dipantau. Ada visi, ada rencana, gitu, ada tindakannya, ukuran dan evaluasinya, kemudian bagaimana bisa dipantau, ditegakkan, dipastikan beres. Oke ya, paham itu baik-baik. Jadi kalau mau mengelola, menurut Sing dan Turtle, itu ada 5 hal itu yang harus diikuti. Segala sesuatu tidak akan segala sesuatu itu tidak akan berjalan tanpa visi. Sih, ya, itu pahami baik-baik ya. Pahami baik-baik. Oke. Jadi ada pertanyaan bagaimana kinerja itu manage. Ya ikuti langkah-langkah yang tadi. Ya toh, ikuti langkah-langkah yang tadi sama beberapa prinsip seperti yang ada di sini. Ya, beberapa prinsip yang ada di situ. Ya, saudara. Nanti kita akan lihat nih satu demi satu.
HPWS, Lean Working, Agile Working, itu cara-cara untuk mengelola kinerja organisasi. Ya. Nah, saudara mesti memahami dulu ya bahwa dalam asumsi pengelolaan organisasi ini, organisasi itu dalam satu hal yang namanya VUCA. Organisasi itu dilingkupi oleh volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Ya, jadi dalam mengelola itu, saudara mesti memahami lingkungan organisasi itu ya kayak gitu. Ya, lingkungan organisasi itu ya seperti itu. Sehingga kalau saudara paham bahwa organisasi itu ciri khas oleh volatilitas, volatile, naik turun, naik turun, naik turun, ketidakpastian, hal yang tak jelas seperti apa, kompleksitas, keruwetan yang rame gitu kan, bukan hal yang sederhana, dan ambiguitas. Ya, ambiguitas itu ya sama dengan uncertainty lah ya, ambigu itu kan orang cedok, entah ngiri, enggak ada, ngerti gitu. Nah, dengan memahami lingkungan itu, saudara akan bisa mengelola kinerja dengan lebih. Nah, itu ceritanya begitu, saudara. Ya, saya akan langsung, nah ini ada salah satu contoh strategi map ya, saudara. Jadi bagaimana program sumber daya manusia itu bisa berdampak pada profitabilitas organisasi. Very simple tapi ruwet. Kalau saya mulai dari atas ya, semua organisasi mesti ingin profit. Nah, profitability, jadi dia punya modal, dia punya return atas capital yang digunakan. Supaya profit, maka harus ada pengelolaan biaya dengan baik. Mesti dapat gross margin. Mesti ada kemampuan untuk mengelola organisasi dengan baik. Supaya marginnya gede, penjualan mesti kenceng. Nah, ini didukung oleh pengembangan produk, marketing, dan lain-lain. Saya ringkaskan ya, supaya penjualannya kenceng, customer-nya mesti puas. Supaya penjualannya kenceng, kepuasannya, customer-nya mesti puas. Supaya customer-nya puas, harus ada kualitas. Tenaga penjualan harus baik. Nah, supaya tenaga penjualannya baik, harus ada human capital yang dikelola dengan baik. Nah, bagaimana human capital itu bisa muncul? Ya tentunya kalau ada proses belajar, kalau ada engagement, kalau ada talent management, kalau ada performance. Saya ringkes ya, saya ambil jalur potong ke bawah. Walaupun gambarnya sebetulnya ruwet. It means apapun yang dilakukan di bagian bawah ini,
means a lot ya, berarti banyak untuk apa yang mau dicapai dia. Itu. Paham ya? Oke. Lanjut. Saya mau jalan satu demi satu ini soalnya nanti. Ya. Saya mau jalan satu demi satu. Tadi kan sudah disinggung di sini ya, sudah disinggung di sini. Mana tadi disinggung? Nah ini, HPWS, Lean Working, macam-macam lah ada disinggung di situ. Nah, saya sekarang mau lanjut di sini. Ya, organisasi mesti memahami dirinya itu seperti apa. Dia mesti punya capability. Atau capability itu bagaimana organisasi bisa berfungsi dengan baik. Itu capability. Nah, pasti semua organisasi punya capability yang nah, oke. Jadi mesti paham baik ya, paham baik-baik bahwa supaya organisasi bisa berfungsi dengan baik, maka kapabilitas organisasi mesti dijaga dengan baik. Oke, pahami baik-baik. Oke. Nah, lantas, saudara, kalau organisasi itu mau berkinerja bagus, mesti ada budaya kinerja tinggi. Budaya kinerja tinggi. Ya, yang disebut dengan high performance culture. Jadi kalau saudara pimpin organisasi, kalau saudara pimpin organisasi, kemudian saudara mau menciptakan high performance culture, budaya kinerja tinggi, maka karakteristik itu harus ada. Karakteristik itu harus ada. Ya, oke. Yang pertama apa? Manajer itu menjelaskan apa yang dibutuhkan supaya organisasi berkinerja baik. Ya, manajer itu menjelaskan ya, atau manajer menjelaskan apa yang dibutuhkan supaya organisasi itu bisa berkinerja baik. Jadi kalau manajer nggak menjelaskan apa-apa, ya mau mencapai apa gitu kan? Ya orang nggak ngerti. Langkah satu manajernya itu menjelaskan dulu, supaya organisasi kita bisa bagus, nih kita butuh ini.
Yang kedua, manajer memang menjelaskan, tetapi orang-orang itu juga harus tahu, gitu. Orang-orang itu harus tahu apa yang diharapkan dari diri mereka. Jadi dua sisi nih. Gitu. Manajer menjelaskan dan karyawan mesti. Terus yang ketiga, orang itu merasa pekerjaannya itu berarti. Jadi orang itu tahu yang mesti dilakukan. Dan dia sadar, sesadar-sadarnya, dia paham bahwa yang dia lakukan itu ada maknanya alias berarti. Jangan sampai orang merasa yang dia lakukan tuh nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Orang harus merasa bahwa pekerjaan mereka lakukan itu berarti. Dan mereka itu bisa kerja dengan baik karena ada fit kecocokan antara pekerjaan dan kemampuan. Pahami itu baik-baik. Jadi kalau saudara suatu saat mau mengelola organisasi, dan saudara ingin organisasi mungkin kerjanya bagus, lah ya itu yang mesti ada. Masih ada lanjutannya. Leadership mesti bagus. Leadership mesti bagus. Nah, kemudian mesti ada upaya untuk selalu mengangkat perlunya sikap kerja yang baik. Perlu ada usaha untuk selalu mengangkat sikap kerja yang baik. Kemudian pekerjaan itu harus dibuat ringkas. Ya, pekerjaan itu harus dibuat ringkas. Ya, ramping. Kenapa ringkas? Karena itu akan menjamin kecepatan dan fleksibilitas. Kemudian iklim trust, dan teamwork itu mesti ada.
Terus yang terakhir, mesti jelas apa yang mau dilakukan organisasi, departemen, dan juga setiap stafnya. Ya, itu tolong pahami baik-baik. Nah, sekarang satu demi satu. Satu demi satu kita akan bahas. Yang pertama adalah HPWS. HPWS prinsipnya adalah sistem kerja berkinerja tinggi. Sistem ini bertujuan memastikan setiap orang yang bekerja di organisasi bekerja dengan standar yang tinggi, bekerja dengan tuntutan yang besar untuk mencapai hasil yang sudah ditentukan sebelumnya. Rinciannya kalian bisa lihat di bawah ini. Ada contoh bagaimana perusahaan lain melakukan HPWS-nya masing-masing. Silahkan. HPWS ini bagus. Orang dipacu berkinerja tinggi. Tetapi di sisi lain, bagi beberapa orang tertentu, HPWS bikin stres. Nah, kalau mau bikin HPWS gimana caranya? Di sini ada. Kalau saudara mau mengembangkan HPWS, ini tahapannya ada banyak. Sampai 12 lapis. Jadi kalau saudara mau kembangkan HPWS, susah itu. Bisnisnya mesti dianalisis dulu. Bisnis modelnya kayak apa, bisnisnya mau mengarah kemana, analisis SWOT-nya bagaimana, pokoknya bisnis didalami. Terus sudah bisnisnya didalami, culture-nya didalami, ditentukan. Terus kondisi yang ada dipahami, nomor 3. Terus yang diinginkan sama yang ada dicek. Bedanya di mana? Gap-nya di mana? Kalau sudah jelas gap, jelas apa yang mau ditingkatkan kan akan kelihatan. Nah, ya toh, sudah jelas itu yang mau dilakukan. Terus memastikan semua kegiatan itu tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi mereka tuh saling menyatu dan saling mendukung. Kemudian dicek bisa dijalankan apa enggak, jangan sampai programnya mulu-mulu, jangan sampai programnya mulu-mulu, terus malah raiso melaku kabeh gitu kan. Jangan sampai mulu-mulu, tapi malah enggak bisa jalan semua, lah itu repot. Terus prioritas, gitu, prioritas. Mesti diatur prioritasnya. Jadi banyak yang mau dilakukan, tetapi kadang perusahaan harus memilih. Kemudian, kalau sudah jelas, ya sudah, bikin proyek-proyek khusus. Libatkan semua orang, jalankan.
itu, saudara. HPWS berat. HPWS berat. Ya, HPWS berat. Nah, HPWS berat. Tapi kalau organisasi pengen semua karyawannya kinerja bagus, ya itu harus dilakukan. Seberat-berat apapun dilakukan. Nah, seberat apapun dilakukan. Nah, yang kedua, pendekatan kalau nggak mau pakai HPWS. Smart working. Ini pendekatan yang lain loh ya. Jadi ini kalau sudah lihat ini dalam subjudul tertentu, bagaimana mengembangkan culture berkinerja tinggi HPWS. Yang kedua adalah smart. Kata smart di sini, kata kuncinya adalah efisiensi dan efektivitas. Jadi organisasi mesti kejar itu yang namanya efisiensi dan efektivitas. Ya, pahami baik-baik. Itulah yang namanya smart working. Loh, kenapa bisa ada efisiensi dan efektivitas? Ya tentu kalau ada fleksibilitas, kalau ada otonomi, ada kolaborasi antar pihak. Ya, semuanya itu mesti ada. Nah, karakteristik self ada apa? Smart working itu apa? Smart working itu prinsipnya efisiensi, efektivitas, kombinasi dari 3 hal ini. Karakteristiknya apa? Kalau ada self-management, kalau ada virtual team, dan yang lain-lain kalian bisa baca sendiri. Banyak kata smart itu kata kuncinya di sini. Penggunaan teknologi dan kolaborasi, pahami itu baik-baik. Kata kuncinya di situ. Kata kuncinya di situ. HPWS sudah, smart sudah, ada pendekatan lain ada, agile.
Agile itu apa? Lincah. Lincah itu apa? Lincah itu mudah bergerak, mudah berubah. Mudah bergerak, mudah berubah, cepat menyesuaikan diri pada perubahan. Itu namanya agile. Itu namanya agile. Nah, kemudian kalau itu sifatnya manufaktur, ada istilah namanya lean manufacturing untuk mencapai kinerja tinggi. Lean. Lean itu apa? Ringkes. Ramping. Kalau berproduksi itu pakai alat seringkas mungkin. Ya, ringkes. Jadi ringkes itu ya kalau saya melakukan begini, hasilnya begitu, sedikit sampah, sedikit limbah, sedikit alat. Sehingga saya bisa produksi dengan sangat baik dan itu. Paham itu baik-baik. Jadi caranya tuh banyak saudara untuk mencapai kinerja tinggi. Restrukturir organisasi boleh dipakai? Boleh. Restrukturisasi itu kalau organisasi strukturnya memang sudah tidak cocok dengan kebutuhan saat ini. Sehingga perlu yang namanya restrukturisasi. Kalau organisasi masih baik-baik saja ya nggak butuh itu restrukturisasi. Ya, jadi kalau organisasi orangnya terlalu banyak, deskripsi kerjanya udah nggak cocok, nah restrukturisasi mari kita jalankan. Nah, nah, itulah saudara isi dari bab berikutnya. Ya, jadi intinya kalau organisasi mau menjalankan strategi kinerja organisasi, dia mesti memastikan semua individu bekerja dengan baik. Nah, bagaimana supaya setiap individu bisa kerja dengan baik? Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama tentunya HPWS. Tahapannya sudah jelas. Yang kedua, bagaimana menciptakan smart working. Yang ketiga, bagaimana menciptakan agile working. Ya, kalau saya agile itu artinya ya saya bisa kali ini berfungsi sebagai ketua memimpin, jam berikutnya saya bisa mikir misi, jam berikutnya saya mikir kerjasama, jam berikutnya lagi mengarahkan visi, jam berikutnya lagi ngecek keuangan, itu namanya agile. Lincah.
Ya, saya belum selincah itu. Atau lean manufacturing kalau itu perusahaan manufaktur, restrukturisasi kalau organisasi memang sudah roda rusak. Nah, seterusnya kalian bisa baca buku kalian masing-masing. Intinya, apakah semua mesti dilakukan? Ya, tergantung you butuh apa. Itu semua obat. Tidak semua obat mesti ditelan. Pilih mana yang cocok sesuai kebutuhan, itu yang dijalankan. Oke, sekian dari saya. Silakan kalau ada yang mau menanyakan sesuatu. Pak, saya izin bertanya Ya, mengenai yang HPWS tadi. HPWS itu bisa diterapkan di semua organisasi atau ada suatu organisasi yang nggak bisa dimasuki oleh HPWS, Pak? ya. HPWS itu bisa diterapkan untuk semua organisasi. Gitu. Cuman penerapan bagi organisasi satu mungkin lebih mudah dari penerapan di organisasi yang lain. Organisasi yang kecil, karyawannya lebih terbatas, bidangnya lebih tidak terlalu banyak, mungkin bisa lebih menerapkan HPWS lebih cepat daripada organisasi yang sudah masif, gendut, playernya banyak, divisinya banyak. Sebetulnya kuncinya kan memastikan semua orang itu berkinerja bagus. Lebih susah lagi HPWS itu kalau diterapkan di organisasi yang birokrasinya sudah amat sangat ketat dan rapat, misalnya DPR RI. Wah, lah itu susah kalau menerapkan di situ. Bisa, susah. Tapi untuk usaha kecil, makin sedikit orangnya, makin sedikit bagiannya, makin cepat bisa dilakukan. Makin mudah dilakukannya. Level Astra International karena sudah gede, lebih susah. Tetapi bisa. Kelurahan bisa. Karena kelurahan orangnya dikit. Kalau mau HPWS kan gampang. Memastikan semua berkinerja baik. Datang sebelum jamnya. Pulang juga setelah jam pulang. Semua ada standar waktunya. Melayani surat ini sekian menit, melayani surat ini sekian menit, melayani ini sekian hari. Semuanya distandarisasi dan semuanya kan jadi bagus. Tetapi sekali lagi, semakin perusahaannya itu gede, itu semakin susah. Mau bertanya lagi, Pak. Ya, Bagaimana caranya kita bisa mengetahui bahwa organisasi itu menerapkan HPWS? Nah, apa misalkan organisasi itu menargetkan misalkan sehari itu harus sekian tugas yang dilakukan oleh karyawannya, gitu. Terus intinya karyawannya itu dituntut untuk mencapai target tersebut. Nah, itu apakah bisa dikatakan bahwa organisasi tersebut menerapkan HPWS? betul. Jadi kata kuncinya adalah HPWS itu memastikan semua orang berkinerja baik, melampaui kinerja rata-rata pada umumnya. Kalau ada organisasi karyawannya nggak pernah ditarget kerja, kerja semaunya, tidak ada evaluasi, tanpa target itu berarti tidak menggunakan HPWS. Tetapi kalau orang kerja itu ditarget, bebannya kenceng, ya toh, atasannya juga selalu bilang, yo sudah mencapai apa, kurang ini, kurang ini, kurang ini, itu baru namanya menerapkan HPWS. Ya, tentunya sama-sama menerapkan HPWS, kadarnya bisa beda antar organisasi. Ada yang baru memulai, ada yang sudah total, begitu. Oke, next question. Baik, terima kasih, Pak. Ya, apakah STY menerapkan HPWS? Ya, belum, gasnya sudah mulai dinyalakan, cuman belum digas kenceng.
Telkom University alias TELU, mereka sudah lebih gaspol. Dosen 1 semester 1 publikasi Scopus. Di SIE setahun 1 proceeding pun masih boleh. Lumayan daripada tidak melakukan apa-apa seperti masa lalu. Tidak ada pemaksaan sedikit pun. Nulis karepmu ora ya wis. Di masa lalu kan begitu. Sekarang agak dipaksa tuh dosen-dosen. Nah, tahun depan gasnya tambah lagi, proceeding nggak boleh, harus penulis pertama. Tahun depannya lagi, tambah lagi Sinta 1, 2. Tahun depannya lagi, tambah gas lagi Scopus 1 tahun. Oh, nah ketuanya ganti 3 tahun lagi terus dibubar, ya enggak tahu. Tapi mimpi saya begitu. Jadi ngegasnya pelan-pelan, jangan langsung bet gitu loh. Ibaratnya kalau saudara mau latihan lari, itu ya mulailah dari 1 kilometer, naik 2 kilo, naik 5 kilo. Kalau tiba-tiba enggak disuruh maraton ya modar, mati di tengah jalan. Ya toh karyawannya sama. Yuk langsung kasih target tinggi, dol gitu ya collab semua. Nanti yang ada adalah learn helplessness. Orang itu merasa tidak berdaya di pekerjaannya masing-masing. Kalau itu terjadi berbahaya. Mending pelan-pelan, melaju pelan-pelan. Ya, gitu. Oke. Next question. Oke, belum? Ya sudah, kalau belum kita cukupkan dulu ya hari ini ya. Sudah agak sekian waktu saudara bersama saya. Terima kasih, selamat malam, sampai ketemu minggu depan sesuai jadwal yang disediakan Pasca ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, sehat selalu. Sehat selalu. Ya semua ya, yuk, tutup.